Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Di pembelajaran 2, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 106 sampai dengan 111. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada rekomendasi playlist di sini ya, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 5, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya seperti ini. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua. Nah, nanti sebelah kanan ini akan ada daftar playlistnya. Nanti pembelajarannya dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja di sini. Mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan, mempresentasikan hasil pengamatan perubahan jaring-jaring makanan, dan juga mengamati properti tari dan memeragakan tarian daerah, ya. Nah, kita langsung melihat gambar di sini ya, adik-adik. Gambar sebelah kiri adalah gambar yang sedang menebang pohon. Ya. Nah, lalu yang sebelah kanan membuang sampah sembarangan saja ini, ya, di selokan ya atau di sungai. Nah, adik-adik pernah nggak menjumpai kegiatan seperti di atas ini? Mungkin kalau hutan jarang ya, tapi mungkin kalau buang sampah kita mungkin sesekali pernah lihat, ya. Nah, akibatnya apa sih kepada mata rantai dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Ya, kemudian bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, kita akan lihat di bacaan berikutnya ya, yaitu perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, kita baca dulu adik-adik ya, jangan lupa di-pause dulu videonya atau bisa baca di buku adik-adik. Jadi Karina akan langsung membahas pertanyaannya saja ya. Nah, ini paragraf berikutnya. Nah, ini akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini kita diminta untuk membuat pertanyaan dari setiap paragraf, lalu jawabannya apa? Ya, Karina sudah buatkan, jadi Karina akan besarkan dahulu. Di paragraf pertama, pertanyaannya adalah kapan tumbuhan tumbuh subur? Nah, jawabannya tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Yang kedua, apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen adalah karena jumlah tanaman padi meningkat. Kemudian, mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Nah, dia meningkat karena adanya peningkatan tikus sawah juga ya adik-adik ya, karena ular adalah predator dari tikus. Di paragraf kedua, pertanyaan pertamanya, apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Nah, syaratnya adalah semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan, ya. Lalu, mengapa rantai makanan dapat terganggu? Dia dapat terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Misalnya nih, ketika tadi di sawah ya, ketika tiba-tiba petani semuanya menggunakan pembasmi tikus yang sangat ampuh misalnya ada ya, jadi tikusnya sama sekali nggak ada. Nah, berarti ular akan kehilangan makanan sehingga akan mengganggu rantai makanan tersebut ya. Kemudian bagaimana jika tidak ada padi? Nah, kalau nggak ada padi, tikus sawahnya akan kelaparan, ular juga kelaparan, ya sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan karena rantai makanannya tuh padi, ular, ya, kemudian padi, tikus, ular dan burung elang, ya. Lalu di paragraf ketiga, apa yang menyebabkan jaring-jaring ini diperbaiki yang menyebabkan adik-adik? Jaring-jaring makanan terganggu, yaitu jika salah satu rantai makanan terganggu. Yang berikutnya, mengapa perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Nah, karena perubahan tersebut berlangsung lambat. Kemudian bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Nah, dampaknya adalah sangat besar ya terhadap perubahan di jaring-jaring makanan. Nah, kemudian berikutnya
Perubahan terjadi di sekeliling kita, ya. Kemudian setiap perubahan yang terjadi akan mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut, adik-adik? Nah, ada kegiatan yang harus adik-adik lakukan bersama kelompok, yaitu mengamati hasil pekerjaan kelompok tentang jaring-jaring makanan, lalu buat skenario, lalu catat kemungkinan yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan, ya. Lalu catat juga perubahan itu terhadap keberlangsungan jaring makanan pada ekosistem ya. Nanti ada di bawah ya untuk contoh diagramnya. Nah, kita akan buat di sini. Nah, ini akan adik-adik buat berdasarkan yang ini ya nih. Nih, amati pekerjaan kelompok sebelumnya. Jadi ini adik-adik tergantung adik-adik kerja kelompoknya apa. Jadi Karina tidak bisa contohkan ya. Nanti tinggal dituliskan saja di sini nama ekosistemnya apa, penyebab perubahannya apa, kemudian diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi dan keterangannya ya. Nah, kemudian berikutnya, kita akan ke tugas berikutnya ya. Nah, berdasarkan pengamatanmu, ya ini tugas kita, tuliskan pengalamanmu pada sebuah tulisan yang terdiri atas 3 paragraf. Ya, paragraf pertama tentang perubahan yang mungkin terjadi, paragraf kedua akibat perubahannya, kemudian paragraf ketiga menjelaskan kesimpulannya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan, judulnya adalah penyebab dan akibat perubahan dalam sebuah jaring-jaring makanan. Di paragraf pertama, perubahan yang terjadi. Jaring-jaring makanan merupakan suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan bisa berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Perubahan tersebut bisa berkurang atau bertambahnya jumlah populasi dalam jaring makanan. Di paragraf kedua adalah akibat perubahan ya. Nah, pada saat tumbuhan tumbuh dengan baik akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan tumbuhan. Pada ekosistem sawah misalnya, peningkatan jumlah tikus. Peningkatan jumlah tikus akan meningkatkan jumlah ular sawah. Meningkatnya ular sawah akan meningkatkan jumlah burung elang, dan seterusnya. Sedangkan pada musim kemarau, berlaku sebaliknya, ya. Berkurangnya jumlah tumbuhan akan mengurangi jumlah populasi komponen lainnya. Kesimpulannya di paragraf ketiga, jaring-jaring makanan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Semua komponen dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi. Berkurang atau bertambahnya salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya, ya. Nah, berikutnya adik-adik ini ada tari merak ya. Nah, nanti boleh dibaca untuk tulisannya karena kita akan langsung membuat menjawab pertanyaan ini. Ya, amatilah properti tari. Ya, ini ada di sini. Nah, Karina cek dulu ya. Nah, di sini ya, bersama teman sebangkumu, amatilah properti tari apa saja yang digunakan oleh penari tari merak. Nah, Karina sudah buatkan di gambar sini, ya. Jadi di gambar ini Karina sudah buatkan nomor-nomornya dan namanya. Ya, contoh nomor 1 ini namanya siger atau sejenis mahkota. Lalu kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 keterangannya ada di sebelah kanan. Ya. Nah, adik-adik silakan dicatat ya, lalu kemudian buat fungsi keterangan ya, namanya tadi misalnya tadi mahkota atau siger. Kita menuliskan fungsi dari properti tari tersebut ya. Nah, yang pertama tadi mahkota atau siger ya. Nah, ini adalah mahkota merupakan salah satu properti yang digunakan oleh penari tari merak di atas kepalanya. Mahkota ini juga kerap disebut dengan sebutan siger. Lalu Garuda Mungkur yang nomor 2. Ini merupakan hiasan yang digunakan di kepala bagian belakang yang berbentuk menyerupai kepala burung merak. Kemudian yang kedua sesuping. Ini merupakan bagian dari kostum tarian merak yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari ya. Kemudian ada apok nomor 4. Ini merupakan sebuah kain yang digunakan melingkar pada bagian bawah leher dan menutupi dada penari.
Lalu baju atas. Baju atas ini merupakan pakaian yang menutup dada penari, bisa dibilang mirip dengan kemben. Bedanya terdapat pada corak dan warnanya yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan bulu burung merak. Yang keenam ada sayap. Sayap merupakan sebuah kain yang menyerupai selendang yang berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut merupakan kostum yang menggambarkan seekor burung merak. Jadi seperti menyerupai sayap. Lalu yang ketujuh ada sabuk. Ini merupakan kain yang berfungsi sebagai ikat pinggang serta untuk mengencangkan busana merak. Yang kedelapan ada sampur. Ini adalah aksesoris yang terbuat dari bahan tisu menyerupai burung merak. Lalu kilat bahu, ini merupakan gelang yang digunakan pada bagian bahu sebagai aksesoris dalam menarikan tarian merak. Yang ke-10 ada gelang. Ini merupakan aksesoris juga yang digunakan pada pergelangan tangan penari ya. Biasanya berbentuk lingkaran berwarna-warni yang senada dengan kostum yang sedang digunakan. Lalu yang ke-11 rok. Nah, ini merupakan bawahan dari kostum tarian merak yang sangat identik dengan corak serta warna yang menyerupai dengan burung merak. Nah, terakhir di bagian latihan ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Nah, beberapa penyebab perubahan dalam ekosistem adalah pertama, faktor alam, yaitu bisa jadi karena perubahan musim dan bencana alam. Serta yang kedua adalah faktor manusia, yaitu bisa jadi dari kegiatan industri, kegiatan rumah, dan pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Yang kedua, sebutkanlah kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Jelaskan. Nah, ini nanti disesuaikan dengan area kegiatan di area adik-adik ya. Karena contohkan seperti ini. Kegiatan di sekitar tempat tinggalku yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem adalah seperti mencuci menggunakan deterjen dan membuang sampah plastik sembarangan. Kedua hal ini dapat menyebabkan perubahan ekosistem karena ini menimbulkan polusi bagi tanah dan air ya adik-adik. Dan yang terakhir, sebutkanlah beberapa penyebab terjadi perubahan dalam ekosistem. Perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitarmu? Nah, penyebabnya adalah kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Nah, perubahan yang paling sering terjadi di sekitarku adalah matinya tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar tempat pembuangan limbah rumah tangga ya, seperti air cucian. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.